Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 4 kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang paradigma kritis. Nah, siapa aja sih anggota dari kelompok 4 ini? Yuk kita kenalan. Ada Syafira Azra Aulia, yaitu aku sendiri. Yang kedua ada Putri Lestari. Dan yang terakhir ada Arik Amanullah Adlin. Nah, selanjutnya ada pengertian paradigma. Paradigma merupakan seperangkat konsep, nilai, dan cara pandang yang diaplikasikan oleh manusia dalam memandang suatu hal. Nah, paradigma juga merupakan cara pandang atau cara manusia melihat diri yang berupa keyakinan mendasar dan dianut sebagai model atau pola pada kompleksitas di kehidupan sehari-hari. Paradigma juga dapat diartikan sebagai seperangkat konsep nilai dan cara pandang yang diaplikasikan oleh manusia. Paradigma sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya paradigma, manusia dapat mengumpulkan semua informasi dan fakta dengan mudah dan terarah, sehingga tidak perlu mencari lebih dalam karena sudah banyak bukti yang menjelaskan fakta tersebut. Paradigma menurut Robert Friedrich merupakan dasar pandangan disiplin pada apa materi pelajaran yang harus dipelajari. Menurut Patton, paradigma merupakan sebuah pandangan dunia, sebuah sudut pandang umum, atau cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata. Dan juga menurut George Ritzer, paradigma merupakan pandangan mendasar ilmuwan tentang apa materi pelajaran yang harus dipelajari dan aturan apa saja yang harus diikuti untuk menafsirkan informasi yang akan dikumpulkan. Informasi juga yang akan dikumpulkan ini untuk menanggapi isu-isu terkini. Nah, selanjutnya ada macam-macam paradigma. Paradigma itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, paradigma positivisme. Yang kedua, paradigma post-positivisme. Yang ketiga, paradigma konstruktivisme. Dan yang keempat, paradigma kritis. Paradigma positivisme sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang ada pada awal di dalam ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada paradigma post-positivisme, yaitu perbaikan positivisme yang diklaim mempunyai kelemahan tertentu, serta dianggap hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Kemudian paradigma konstruktivisme merupakan paradigma dalam komunikasi yang menganggap bahwa empiris sosial bersifat relatif. Dan yang terakhir ada paradigma kritis, yaitu teori serta ilmu sosial untuk tak hanya memberi makna realitas semata atau proses sosial belaka. Nah, kita fokus di paradigma kritis ya. Pendekatan kritis ini pada umumnya selalu melihat pada konteks yang luas. Tak hanya pada sebuah level saja, namun juga mengeksplorasi level lain yang ikut berperan dalam sebuah peristiwa. Pada kajian media contohnya, pendekatan ini tak hanya melihat bagaimana proses kerja wartawan ke lapangan serta menghasilkan info untuk diterbitkan, namun juga melihat bagaimana konteks dan suasana sosial politik, budaya, hingga ekonomi saat informasi itu dibuat. Bahkan juga mengeksplorasi siapa yang menjadi narasumbernya. Nah, yang berikutnya adalah tokoh-tokoh penting dalam teori kritis. Yang pertama ada Theodor Adorno. Jadi Adorno ini adalah seorang filsuf yang menuangkan analisisnya pada karya tulis yang berjudul Dialectic of Enlightenment. Isinya itu tentang bagaimana seharusnya pencerahan berperan. Jadi pada awalnya pencerahan itu bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan membebaskan manusia dari otoritas, tapi berubah menjadi sebuah bentuk dominasi politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, ia mengambil kesimpulan bahwa ancaman terbesar dari pencerahan ini adalah dominasi kapitalis. Dan yang selanjutnya adalah Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ini adalah seorang filsuf dari zaman postmodern yang melihat analisis Adorno kemarin dan mengembangkan teorinya untuk disesuaikan pada kondisi modernitas pada saat itu. Dia juga dikenal sebagai seorang tokoh yang mengkritisi positivisme karena paradigma ini hanya sesuai untuk kepentingan teknis saja dan tidak cocok oleh ilmu sosial. Nah, kita next ke paradigma kritis dalam ilmu komunikasi. Jadi, peran ilmu komunikasi dalam paradigma ini adalah sebagai media untuk menyampaikan ketidakadilan. Selain itu, ilmu komunikasi juga sebagai tempat yang menyediakan ruang terbuka untuk menyadarkan kesadaran moral pada masyarakat. Jadi, ruang publik di sini maksudnya adalah lingkungan terbuka yang membebaskan kita untuk berekspresi maupun bersuara tanpa adanya hegemoni maupun distorsi. Contoh penerapan paradigma kritis.
Contoh nyata paradigma kritis di Indonesia adalah tayangan Mata Najwa. Tayangan televisi ini dapat dikatakan sebagai salah satu tayangan bertema politik yang menggunakan sudut pandang secara keras. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Paradigma kritis merupakan suatu kerangka berpikir secara epistemologi untuk meluruskan pandangan yang tujuannya mengkritisi untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, peranan paradigma kritis adalah sebagai alat untuk menghilangkan praktik ketidakadilan. Terlaksananya pemahaman paradigma ini pun tak terlepas dari peran ilmu komunikasi sebagai media untuk menyuarakan aspirasi rakyat, dan yang terpenting teori komunikasi harus menjadi acuan untuk membangkitkan kesadaran kritis bagi seluruh umat manusia. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.